Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Tutufami Auda, NPM 67, Prodi Ekonomi Angkatan 2019B. Di sini saya akan menjawab soal UAS dengan mata pelajaran ekonomi makro. Untuk soal yang pertama, jelaskan tahapan terhadap bagaimana efek pertambahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi bila perlu disertai dengan grafiknya. Karena saya tidak ada grafiknya, saya akan menjelaskan bagaimana pertambahan uang ke atas dalam kegiatan ekonomi. Jumlah penawaran uang dalam suatu masa tertentu ditentukan oleh pemerintah melalui bank sentral dan jumlahnya tetap dalam jangka waktu pendek. Maka pergerakan kurva penawaran uang yaitu tidak elastis sempurna, dalam kurung tidak tegak lurus. Perubahan dalam penawaran uang ditunjukkan oleh pergerakan kurva-kurva tersebut. Jika pergerakan ke kiri berarti penawaran uang turun. Jika pergerakan ke kanan maka jumlah penawaran berarti bertambah. Selanjutnya soal nomor 2. Soal nomor 2, jelaskan yang Anda ketahui tentang neraca pembayaran dan juga kurs valuta asing, dan jelaskan pula apa hubungan di antara keduanya. Penjelasan tentang neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi, perdagangan dan aliran dana yang dilakukan antar negara selama periode tertentu. Selanjutnya kurs valuta asing. Yang dimaksud dengan kurs valuta asing yaitu merupakan harga atau nilai mata uang suatu negara dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain juga. Sedangkan hubungan keduanya yaitu apabila neraca pembayaran suatu negara mengalami defisit, maka permintaan terhadap valuta asing akan meningkat dan harga akan naik. Sebaliknya, jika neraca pembayaran surplus, maka permintaan valuta asing menurun. Itu adalah hubungan keduanya. Selanjutnya soal nomor 3. Salah satu efek dari globalisasi adalah dapat menghambat pertumbuhan sektor industri terutama di negara berkembang. Dapat memperburuk neraca pembayaran jika tidak bisa menghadapi serbuan barang-barang impor yang ada. Dapat memperburuk proses pertumbuhan ekonomi jangka panjang atau dalam kurung pembangunan memperburuk proses pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam kurung pembangunan ekonomi dan lain-lain. Menurut Anda strategi apa yang harus dilakukan pemerintah dan juga kita bersama dalam menghadapi era globalisasi seperti sekarang ini? Strategi yang harus dilakukan pemerintah menyambut dalam menghadapi era globalisasi dalam pertumbuhan sektor industri di negara berkembang. Sebagai contohnya dapat memperburuk neraca pembayaran jika tidak bisa menghadapi sebuah barang impor dan memperburuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sebagai masyarakat, maksudnya sebagai kita bersama lah, melakukan kegiatan pengembangan pada suatu kelompok di daerah-daerah atau kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti untuk menciptakan sebuah hal yang dapat bermanfaat, seperti menciptakan sebuah karya-karya yang memenuhi keuntungan dalam usaha dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan upaya pemerintah dapat bertanggung jawab dengan menjalankan suatu usaha bisnis, bisa menyambungkan dengan BUMD, badan usaha milik daerah atau lain-lain. Dapat sebagai koordinator atau mengusulkan sebuah strategi pembangunan. Bisa melibatkan lembaga pemerintah dalam penyusunan jajaran ekonomi. Terus sebagai
sebagai simulator atau menciptakan pengembangan usaha, entah itu dalam pembangunan kawasan industri, membantu industri-industri kecil melakukan promosi produk-produk maupun kegiatan lainnya. Ya, itu saja jawaban dari UAS Ekonomi Makro dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.